Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian akhlak tiap malam Rabu ini yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang akhlak dengan membacakan kitab Syarah Isyratul Huquq Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin. Pada dua pertemuan yang lalu kita masih membahas masalah hak haji. Pada pertemuan yang ke-31 dan ke-32. Dan malam ini, yaitu pertemuan yang ke-33, kita masih melanjutkan masalah hak-hak haji. Kemudian terkait dengan masalah ziarah dan manfaat ziarah. Karena haji adalah ziarah ke Baitullah, ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Masjidil Haram, dan berziarah ke makam Rasulullah. Apa manfaat ziarah? Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam mengatakan bahwa haji adalah terbang menuju Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu, itu meninggalkan dosa. Perjalanan rohani menuju Allah dengan meninggalkan berbagai kesalahan dan dosa. Itulah haji. Nah, setelah seorang yang haji kembali dan selesai menunaikan ibadah haji, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan dibebaskan dari beban berat dosa-dosanya. Dan hal itu sama seperti ketika ia seperti bayi yang baru lahir pertama kali. Banyak hadis yang menjelaskan masalah ini dan kita akan melihat sebagian dari hadis-hadis tersebut, yang diantaranya dinukil bahwa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talaqahu a'rabiyyun faqala al-a'rabi ya Rasulullah inni kharajtu uridu al-hajja fa'aqani wa ana rajulun mayyilun yani kathirul mal famurni asna' fi mali ma ablughu bihi ma yablughu bihi al-hajj. Qala faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Qubais faqala law anna Aba Qubaisin laka zinatuhu dhahabatun hamra anfaqtahu fi sabilillahi ma balaghta ma balaghal hajju. Innal hajja idza akhadha fi jihazihi lam yakhtu khutwatan fi syai'in min jihazihi
إلا كتب الله عز وجل له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه فعدد رسول الله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج. Artinya, ada seseorang Arab Badui mengunjungi dan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Arab Badui tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah meninggalkan rumahku untuk berangkat pergi haji. Namun karena beberapa alasan aku tidak bisa melanjutkan. Ada hal yang menghalangi aku untuk pergi haji sehingga tidak jadi pergi haji. Dan aku kehilangan kesempatan untuk pergi haji." Kata orang itu, "Aku orang kaya ya Rasulullah. Katakanlah, apa yang bisa aku lakukan agar Allah memberiku apa yang Dia berikan kepada seorang haji?" Dan Nabi SAW memandang gunung Abi Qubais dan berkata, "Wahai Arabi, jika gunung ini terbuat dari emas merah dan itu semua milikmu, niscaya engkau tidak akan bisa mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada haji kalaupun engkau menyumbangkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Ketika seorang peziarah berangkat haji, dia diberi pahala untuk 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan buruknya akan diampuni. Bahkan sebelum dia mengambil sesuatu apapun, kedudukannya dekat Allah akan ditinggikan 10 derajat. Ketika dia naik ke atas kendaraannya, maka Allah akan mencatat jenis pahala yang sama baginya sebelum dia mengangkat langkah dan menurunkannya. Setelah dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah atau Baitullah, maka dosa-dosanya hilang. Ketika dia melempar batu pada simbol-simbol berhala, dosa-dosanya pergi dan sirna. Kemudian Nabi SAW mengulang kalimat yang sama untuk tiap-tiap penghentian. Lalu dia berkata, "Bagaimana kamu bisa mencapai pahala yang seperti ini?" Kemudian menjawab Rasulullah alaihissalam menambahkan, "Wala tuktabu alaihi dzunubu 4 ashhurin wa tuktabu lahul hasanatu illa ayatiya bikabiratin." Artinya tidak ada dosa yang akan dicatat sebagainya selama 4 bulan haji. Artinya dosa-dosa kecil tidak akan dicatat bagi yang pergi haji itu setelah pergi haji selama 4 bulan. Sedangkan perbuatan baiknya akan dicatat, kecuali kalau dia melakukan dosa besar. Artinya seseorang yang pergi haji, ia melaksanakan haji dengan baik, dengan syarat rukunnya yang benar, fikihnya lulus, dengan ikhlas karena Allah, maka ketika selesai melaksanakan haji dan pulang ke negaranya atau ke rumahnya, maka selama 4 bulan dosa-dosa kecil yang ia kerjakan tidak Allah catat. Tetapi kebaikannya Allah catat tentunya. Bedanya kalau itu dosa besar, maka akan dicatat. Ini salah satu keuntungan maknawi ibadah haji yang sangat besar yang kita tidak lihat di dalam ibadah yang lain yang sangat banyak sekali. Ya. Dan tentu saja ini sebagian hadis yang sedikit yang kita baca. Kalau kita kumpulkan hadis tentang haji, maka tentu sangat banyak sekali keutamaan fadilah ibadah haji yang agung ini. Yang mudah-mudahan sekelumit hadis ini dapat menggugah kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kita rezeki untuk dapat melakukan ibadah haji insyaallah di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah memudahkan urusan kita, memudahkan urusan kaum muslimin, memberikan keamanan, ketenteraman, kedamaian
dan kemudahan dalam semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji di antara manfaatnya adalah menghapus semua dosa-dosa. Orang yang pulang haji maka dia seperti bayi yang baru lahir, yang sangat bersih, tidak ada noda dan dosa sama sekali. Karena itu perbuatan haji ini perbuatan yang sangat ampuh, sangat efektif untuk menghapuskan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada manusia tentu dengan cara taubat yang tersendiri, berbeda dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.